Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalisa dan ini C1 channel 21210. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akad musyarakah. Definisi akad musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Menurut bahasa Arab, syirkah berasal dari kata syarif, syarikah, yang artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu dengan bagian lainnya. Dan disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensinya. Yang pertama, syarikah amlak, berarti suatu perkongsian yang tidak perlu adanya suatu kontrak dan dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya. Amlak jabr, terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis dan paksa otomatis, berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Selanjutnya, amlak ikhtiar, terjadinya suatu perkongsian secara otomatis, secara bebas, otomatis seperti pengertian di atas. Bebas yaitu adalah dengan adanya pilihan untuk menolak. Contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapat hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga. Yang kedua, syarikah uqud, berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Nah, yang pertama, inan merupakan bentuk perkongsian di mana posisi dan komplikasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal atau pekerjaan. Selanjutnya, mufawadah merupakan bentuk pengungsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian. Selanjutnya, wujud merupakan bentuk pengungsian antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya atas kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, kredit worthiness, dan tanpa menyertakan modal. Selanjutnya, abdan atau amal. Syarikah ini merupakan syarikah sekerja di mana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama. Selanjutnya, jenis akad musyarakah berdasarkan kontribusi dana investasi. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tidak tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah urun atau musyarakah mustanakisah mutanakisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap pada mitra lainnya. Selanjutnya, dasar syariah akad musyarakah. Pertama, Al-Quran. Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dan bersepertiga. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah yang dirafakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang bersyikat selama salah satu pihak tidak mengerti pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Ketiga, ijma. Berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum masyarakat yaitu boleh. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, muslimin telah
berkonsensus akan syarikat atau masyarakat secara global walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen daripadanya. Perlakuan akuntansi untuk transaksi masyarakat dilihat dan dari dua sisi pelaku mitra. Yang pertama, aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha masyarakat, baik mengelola sendiri ataupun menunjukkan pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha. Biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan catatan akuntansi. Baiklah, demikianlah presentasi saya mengenai bakat masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.